Permintaan kebutuhan daging di Indonesia setiap tahun cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kebutuhan konsumsi daging secara nasional sekitar 637.200 ton atau kira-kira 2,36 kg per kapita per tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika tahun 2020, kebutuhan konsumsi daging terus meningkat sehingga daging menjadi salah satu bahan makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Namun sayangnya, masyarakat masih menggunakan cara konvensional yang membutuhkan waktu tergolong lama dan cara yang instan tapi belum terjamin keamanan. Maka dari itu, Bro Papa dengan bahan alami hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bro Papa terbuat dari bahan organik berupa buah nanas dan buah pepaya, dilakukan pencampuran dan melalui proses kristalisasi sehingga menjadi serbuk Bro Papa yang praktis dan sehat untuk digunakan. Bro Papa terbuat dari ekstrak pepaya dan ekstrak nanas. Pepaya mengandung enzim papain dan nanas mengandung enzim bromelin yang mampu memutuskan ikatan-ikatan peptida yang bisa diputusnya. Menurut Istrati dan kawan-kawan tahun 2011, pemutusan ikatan-ikatan peptida berupa hancurnya sarkolema diikuti larutnya nukleus dan terjadi penurunan ikatan antar serabut otot sehingga serabut otot terputus-putus dan sifatnya mudah dipisah-pisahkan. Akibatnya, daging menjadi lunak. Bro Papa diproduksi melalui serangkaian proses. Yang pertama, persiapan. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, pembuatan. Menimbang bahan utama yang sudah terkumpul. Yang ketiga, sortasi basah. Berguna untuk menghilangkan pengotor-pengotor atau bahan asing lainnya yang masih tersisa. Selanjutnya, mengupas dan merajang buah nanas dan juga buah pepaya. Lalu, dilakukan pencucian yang tidak terlalu lama supaya tidak menghilangkan senyawa-senyawa penting. Menghaluskan bahan utama menggunakan blender dengan menambahkan sedikit air hingga homogen dan dilanjutkan menyaring bahan utama untuk mengambil saringnya dan membuang ampasnya. Yang ketujuh yaitu proses kristalisasi dengan menambahkan gula sedikit demi sedikit ke dalam wajan yang dipanaskan dengan api kecil. Langkah selanjutnya yaitu pengemasan. Mengemas serbuk Bro Papa yang telah jadi ke dalam kemasan berukuran 10 gram. Selanjutnya adalah proses pemasaran. Proses pemasaran diawali dari tahap promosi. Platform utama dalam media promosi yaitu Instagram, kemudian YouTube, Facebook, dan WhatsApp sebagai faktor pendukung. Hal ini didasarkan dari data Hootsuite tahun 2020, di mana keempat sosial media tersebut memiliki persentase penggunaan tertinggi di Indonesia. Tahap selanjutnya yaitu berupa kegiatan promosi. Promosi akan dilaksanakan dalam bentuk video dan pamflet yang berisi tentang produk positioning dan berbagai promo penjualan yang akan menjadi daya tarik tersendiri. Pembelian Bro Papa dapat melalui platform Shopee atau via WhatsApp maupun Instagram dan juga pasar. Proses transaksi pembayaran dilakukan melalui ShopeePay dan M-Banking sesuai dengan alat pembayaran yang tersedia di Shopee. Barang akan dikirimkan melalui agen-agen mitra maupun kurir, konsumen cukup menunggu kedatangan Bro Papa di rumah masing-masing. Berdasarkan harga pokok penjualan, harga Bro Papa per unit sebesar Rp1.500. Berdasarkan laporan rugi laba, pendapatan bersih sebesar Rp2.628.342. Aset diketahui sebesar Rp415.658. Maka dari itu, Bro Papa dengan bahan alami hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut.